Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Masih di kitab Thaharah, masuk dalam hadisnya Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi summa yufrihu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu summa yatawaddau. Kata Aisyah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mandi junub mengawali dengan membasuh dua tangannya. Setelah itu mengambil air dengan tangan kanan, dituangkan pada tangan kiri, kemudian membasuh kemaluannya. Setelah itu berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Tsumma ya'khudul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ar. Kemudian setelah itu beliau mengambil air, kemudian memasukkan jari-jarinya pada pangkal-pangkal rambut. Jadi setelah wudu selesai, ini jari tangan masukkan air, ini di selai-selai pangkal rambut. Summa hafana ala ra'si salasa hafanatin. Setelah itu beliau tuangkan di atas kepalanya 3 tuangan. Summa afadha ala sa'iri jasadihi summa ghassala rijlaihi. Setelah itu beliau membasahi seluruh tubuh, baru membasuh kedua kaki. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lafadznya itu lafadznya Imam Muslim. Kemudian nanti kalau dalam hadisnya Maimunah, semoga Allah meridainya, beliau tuangkan air pada kemaluannya, kemudian tangan kirinya yang membasuh. Jadi kalau dalam riwayat Maimunah, itu bukan ambil air tangan kanan, tuangkan tangan kiri, basuh kemaluan, tapi beliau tuangkan air pada kemaluan, baru tangan kirinya yang membasuh. Ini ada sedikit perbedaan. Kemudian summa daraba bil ard wa fi riwayatin famasaha biturab. Tangan kiri yang dipakai membasuh itu, setelah itu beliau gosokkan ke tanah, ya, atau beliau usap-usapkan ke tanah. Karena ini habis dipakai membersihkan sesuatu yang kotor. Ya. Kemudian di akhir selesai mandi, kata Maimunah, summa ataituhu bil mindil faroddahu. Kemudian aku datangkan kepada beliau sapu tangan untuk mengusap bekas mandinya, maka beliau menolak. Wa ja'ala yanfudul ma biyadai. Beliau hanya ini, airnya itu yang nempel itu dibersihkan dengan tangannya. Jamaah hormati, apa pelajaran dari hadis ini? Hadis ini menjelaskan tentang sifat sifat mandi Nabi dari mandi junub. Sifat mandi Nabi dari mandi junub. Ya, ini fikih dari hadis. Yang kedua, sunnahnya ketika orang hendak mandi, itu 2 telapak tangannya dibasuh terlebih dahulu. Apalagi nanti kalau tangan dipakai menciduk,
tangan dipakai menciduk. Kalau misalkan itu berada dalam tempat yang tidak mengalir, makanya nanti cara membasuhnya begini. Ini misalkan ember dimiring kayak gini. Begitu miring, airnya tumpah, bersihkan 2 telapak tangan. Begitu bersih, pakai menciduk boleh. Ini fikih yang kedua. Apalagi kalau seorang bangun tidur hendak berwudu, yang airnya itu air yang tidak mengalir. Airnya tidak mengalir. Kalau ciduk saja misalkan gini, ambil air gini, pakai basuh, ini gagangnya ini coba ambil tuangkan gini. Karena gagang ini bekas kena tangan kita. Ini membersihkan 2 telapak tangan dulu, itu sebelum memulai mandi. Ini termasuk perkara yang disunahkan. Apalagi kalau wudhu. Kan zaman dahulu kalau wudhu itu masjidnya, tempat wudhunya kolam. Ya, kadang nggak ada gayungnya, nggak ada kerannya. Walaupun sekarang sudah mulai punah itu. Dulu saya pernah nemoni kalau di Masjid Agung masih ada dulu. Sekarang kapan tuh mampir sudah nggak ada. Ya. Kalau tangan mau dipakai untuk menciduk, berarti basuh dulu. Dibasuh dulu. Caranya seperti tadi. Kalau pakai gayung berarti ambil gayung, bersihkan, nanti gagang gayungnya itu ditumpahkan air, dibersihkan. Tapi kalau misalkan di ember, ya ini seperti ini. Embernya dimiringkan, airnya tumpah, bersihkan. Baru nanti miringkan lagi, tumpahkan, bersihkan. Baru tangan boleh dipakai menciduk. Wallahu ta'ala alam. Kemudian setelah itu tadi diterangkan, jadi diawali dengan kalau komplitnya mandi wajib itu berarti cuci tangan dulu, cuci kemaluan, ya, atau diawali dari niat baca bismillah. Niat baca bismillah. Setelah itu cuci tangan. Nah, ketika mencuci kemaluan tadi ada 2 bentuk. Pertama, ambil air tangan kanan, tuangkan tangan kiri, kemudian membasuh kemaluan. Tapi ada nanti tuangkan ya air kepada kemaluan, tangan kiri yang membasuh. Jadi ini tuangnya gini, ini yang membersihkan. Yang membersihkan. Di situ ada pelajaran apa? Tangan kiri itu untuk membersihkan kotoran. Tangan kanan itu yang menuangkan air. Nah, ini dibiasakan. Semua perkara yang di situ ada kebaikan, dahulukan yang kanan. Semua perkara yang di situ ada unsur kotor, itu tangan kiri. Tangan kiri. Makanya kalau makan dengan tangan kiri nggak boleh. Makan itu cukup dengan tangan kanan. 2 tangan nggak boleh. Kayak misalkan jagung bakar gini. Pegang sini, nyokot gini. Ya jangan tangan 1 aja. Wah, ora kuat. Jagungnya selengen. Oh, nggak mungkin lah. Tetap kuat. Ya, jangan alasan apa saja. Alasan apa saja. Pokoknya makan dengan tangan kanan. Karena tangan kiri itu urusan yang kotor. Urusan yang kotor. Ya. Kadang ada orang kalau minum dengan 2 tangan itu misalkan muluk makannya. Setelah muluk, ini kan mau pegang gelas. Nanti tidak reget, akhirnya pegangnya tangan kiri, ini gini nih. Ya jangan, itu sama dengan 2 tangan. Ya. Loh, nanti kalau enggak ini habis dipakai makan terus pegang gelas, gelasnya kotor. Lah emang gelas itu kalau habis kita pakai minum nggak dicuci? Kan tetap dicuci. Lah ini yang urusan kotor, urusan tangan kiri. Sampai wudhu. Wudhu itu bagian mulut dengan hidung gini. Boleh. Tapi sunahnya ambil gini, pakai kumur-kumur, sedot ke hidung, tangan kiri sing nyiseke. Urusan yang kotor tetap tangan kiri. Coba dibiasakan. Ngupil ya tangan kiwa. Ya. Walaupun yo wah yo. Pokoknya urusan kotor itu dibiasakan tangan kiri. Ini fikih dari hadis. Kemudian setelah itu diawali dengan membasuh kemaluan terlebih dahulu. Nanti sebagian mengatakan al-farj itu bisa bagian belakang, bisa bagian depan.
adab ini coba ditanamkan. Ditanamkan. Anak-anak kita misalkan, ayo mau mandi, wawik dulu. Wawik dulu. Apalagi kadang anak mandi itu pakai ember gede, nyemplung. Itu dibiasakan. Jadi cuci kemaluan, ya, termasuk faraj itu sebagian menjelaskan bagian belakang. Wawik dulu semua. Setelah wawik, nyemplung ember. Ini termasuk adab yang luar biasa. Jadi menghilangkan kotoran dulu. Ya, jamaah hormati, kalau ada najis dihilangkan dulu, ada kotoran dihilangkan dulu. Baru setelah itu nanti hadasnya yang kecil diangkat dengan wudhu. Yang besar diangkat dengan mandi. Dengan mandi. Ini adab yang luar biasa. Nah, kalau anak kita nggak kita ajari kayak gitu, kadang namanya anak, ya, bagian belakang ternyata kemeton sidik. Ngarep ternyata kotor, langsung mandi nyemplung ember. Di situ nanti airnya kecampur najis, diratakan kepada seluruh tubuhnya. Ini kandungan dari hadis. Seperti itu kita pun coba biasakan. Bukan hanya mandi yang wajib, tapi mandi keseharian. Apa sih bedanya mandi wajib dengan mandi keseharian? Kalau mandi wajib ada niat. Tapi kalau mandi untuk kesegaran, kita biasanya nggak ada niat. Pokoknya esok mau berangkat kerja mandi, sore pulang kerja mandi. Itu mandi untuk kesegaran. Itu coba dibiasakan seperti apa yang Rasul tuntunkan. Bersihkan dulu kemaluan. Dan tadi sudah kita sampaikan faraj itu sebagian memasukkan bagian belakang. Supaya nanti bersih. Wallahu ta'ala alam. Setelah itu wudhu, sebagaimana wudhu untuk sholat. Sama persis. Setelah wudhu, jamaah hormati, tadi disampaikan. Ya, atau tadi sebelum wudhu, nanti dalam riwayatnya Maimunah. Semoga Allah meridainya. Tangan kiri yang habis dipakai untuk mencuci kemaluan atau bagian belakang, itu digosok-gosokkan ke tanah. Kalau zaman dahulu, tanah. Dan ternyata tanah itu paling membersihkan di antara yang lain. Kalau masih teringat orang tua dulu, itu adus nganggo lempung gitu. Lempung, keramasan itu pakai lempung, tapi airnya juga yang melimpah. Kalau enggak ya tuas. Awakmu putih man. Putih lempung garing. Iya. Tanah itu luar biasa. Itu membersihkan luar biasa. Iya. Walaupun misalkan tidak dengan tanah, karena kalau kamar mandi itu ya mungkin di temboknya atau apa. Tapi kan sekarang ya keramikan. Dengan sabun dibersihkan. Intinya tangan yang habis dipakai untuk membersihkan itu dibersihkan dengan sabun. Dibersihkan. Kalau di hadis itu beliau usapkan pada tanah. Ini fikih dari hadis. Kemudian jamaah hormati, setelah itu menyelai-nyelai pangkal rambut dengan air. Apalagi ketika rambutnya itu rambut yang tebal. Rambutnya sedikit saja, misalkan rambut mundi. Wah, pikirannya panas, rontok rambutnya. Itu sunahnya aja ini tadi. Jari masukkan, selai-selai pangkal rambut. Ini yang ahli tentang kesehatan, Masya Allah. Luar biasa. Ya, ini yang ahli. Ternyata manfaatnya luar biasa. Nah, baru setelah itu menyiramkan di atas kepala 3 kali siraman, baru meratakan air ke seluruh tubuh. Tubuh. Jamaah hormati, ini nanti sebagian ulama termasuk yang terkenal, itu sunahnya 3 kali. Kalau ngerujuk, sabunan misalkan sampai bersih, ya silakan mau 3 kali. Ini sunahnya itu sebagian ulama mengatakan 3 kali. Baru di akhir itu kakinya dibasuh. Setelah kakinya dibasuh berarti keluar selesai. Kemudian tadi Maimunah menyerahkan sapu tangan. Kalau kita mungkin anduk lah untuk menyeka sisa air mandi. Sebagian ulama dari situ
diambil pelajaran berarti kebiasaan Nabi setelah mandi itu anduan. Karena Maimunah menyerahkan anduk. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi ketika Nabi SAW raddahu, mindilnya itu, sapu tangannya itu sama Nabi tidak diterima, ditolak. Itu diambil pelajaran, dianduk itu makruh. Dianduk itu makruh. Ya. Apalagi kalau anduk habis dipakai nggak dijemur. Itu menurut yang ahli kesehatan itu numpuk bakteri di situ. Kan anyep candalke. Itu sudah. Ya, bakteri yang menumpuk di situ, nanti kita habis mandi bersih, kita pakai andukan, badan kita kena, ya nggak sehat. Tapi kalau dijemur misalkan, kering dipakai. Ya. Nabi SAW dari kisah hadisnya Maimunah itu, penulis Syekh Abdullah Basam itu mengandui setelah mandi atau setelah wudhu, itu termasuk perkara yang karohah, perkara yang makruh. Perkara yang makruh. Wudhu juga begitu. Ya. Lah sunnahnya itu dibersihkan dengan tangan. Jadi kalau mandi ya diusap-usap itu. Ya, cuman kalau rambut, apalagi rambutnya ketal, ya kadang dikenek-keneknya ya nggak kering. Ini pendapat beliau. Wallahu ta'ala alam. Tapi sekali lagi ulama yang lain mengatakan justru Maimunah menyerahkan sapu tangan itu berarti kebiasaannya pakai anduk. Ya, monggo. Kalau mau mengamalkan kandungan apa dalam hadis ini silahkan. Berarti selesai mandi tidak andukan. Tapi cukup air yang menempel itu dihilangkan dengan tangan. Wallahu ta'ala alam. Kesimpulannya urutan mandi junub. 1, niat baca basmalah. 2, basuh 2 telapak tangan. 3, ambil air, tangan kanan tuangkan ke tangan kiri, basuh kemaluan, masuk padanya bagian belakang. Atau kalau enggak, air langsung tuangkan ke kemaluan, tangan kiri yang membersihkan. Selesai itu, tangan kiri yang dipakai membersihkan, gosok-gosokkan pada tanah. Kalau enggak, disabuni. Setelah itu berwudu sebagaimana untuk sholat. Selesai wudu, jari-jari masukkan air, itu selai-selai pangkal rambut. Setelah itu, siram atas kepala 3 kali. Setelah itu, ratakan air ke seluruh tubuh. Setelah itu, cuci kaki, selesai. Ini tuntunan mandi yang sempurna. Tapi kalau misalkan orang mandi junub, cuman 2 yang dia lakukan. 1, niat. Yang 2, meratakan air ke seluruh tubuh. Apakah sah? Sah. Apakah sah? Sah. Ya, cuman paling sempurna seperti ini. Lah masuk padanya memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu urutannya ya sama seperti ini. Urutannya sama seperti niat. Setelah niat baca basmalah. Setelah baca basmalah, kalau jenazah kotorannya dikeluarkan dulu. Ya, makanya nanti miring gini, perutnya dipelurut. Begitu sudah keluar kotoran, dibersihkan. Setelah dibersihkan, lalu diwudukan. Setelah diwudukan, sama. Keramasi, ya. Nanti baru bagian kanan, bagian kiri, ya. 3 kali atau bilangan ganjil. Setelah itu terakhir dengan kapur barus. Tapi kalau misalkan orang nggak mampu memandikan jenazah, cuma niat, air diratakan ke seluruh tubuh bersih, itu tidak mengapa. Karena hukumnya sama seperti mandi junub. Wallahu ta'ala alam. Ini kandungan daripada hadis. Setelahnya dibawakan riwayatnya Ummu Salamah. Semoga Allah meridainya, aku berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasul, inni imra'atun asyuddu sya'ra ra'si. Afa an kuduhu li ghusl janabah. Wa fi riwayatin wal haidah qalalah innama yakfiki an tahussi ala ra'siki salasa hasayat. Rawahu Muslim.
Kata Ummu Salamah, wahai Rasul, aku seorang wanita yang mengikat rambutku. Jadi wanita mengikat rambut. Kenapa kok wanita rambutnya diikat? Karena asalnya wanita itu rambutnya panjang. Kalau laki-laki boleh, bukan sunnah ya. Ya, boleh bukan sunnah. Itu boleh panjang sampai pundak. Tapi cuman sampai pundak. Lebih dari itu nanti menyerupai perempuan. Kalau perempuan nggak boleh potong pendek. Nggak boleh potong pendek. Nah, saya wanita yang mengikat rambut. Ketika mandi junub, apa ikatan itu harus aku lepas? Dalam riwayat mandi haid. Maka kata Nabi, enggak. Cukup bagimu itu kamu tuangkan di atas kepalamu 3 tuangan. Kan kalau diikat itu bisa taleni sini, ada yang model dikepang. Model dikepang. Apakah itu harus aku lepaskan kata Nabi? Tidak, cukup kamu tuangkan 3 kali tuangan di atas kepala. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Apa pelajaran dari hadis? Pertama, tidak wajib seorang wanita melepas ikatan rambutnya untuk mandi junub. Untuk mandi junub. Dalam hadis ini ada riwayat tambahan wal haidah, termasuk padanya mandi haid. Cuman nanti kalau pendapat Hambali, haid beda dengan junub. Beda dengan junub. Ini sebagian ulama menguatkan tidak melepas ikatan rambut itu cukup mandi junub. Mandi junub. Kenapa? Karena kadang kalau harus melepas ikatan rambut, itu mandi junub itu bisa memberatkan perempuan. Bisa memberatkan. Kalau rambutnya panjang itu harus diuculi. Ya. Itu perempuan kalau isi anyar itu iso junub sedina ping 4 loh. Ya, arep subuh adus. Ya. Terus suaminya mau mangkat kerja sarapan sih. Akhirnya adus neh, mulai duhuran, madang awan neh. Ya, itu memberatkan. Makanya tidak wajib untuk melepas ikatan rambut ketika mandi junub. Walaupun Syekh Abdullah Basam mengatakan masuk padanya haid. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, cukup menuangkan di atas kepala 3 kali tuangan. Ini pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama. Jadi cukup misalnya diikat, guyur 3 kali. Itu sudah cukup. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, menunjukkan hadis ini, wanita anna lil mar'ati antasudda sya'ra ra'siha. Wanita itu mengikat rambutnya. Walaupun sifat ikatannya itu nggak diterangkan, kembalinya kepada kebiasaan. Cuman kalau memakai jilbab, nggak boleh. Perempuan misalkan pakai jilbab, rambutnya ditalini ndur. Karena ada perempuan yang model jilbaban itu, sini tuh ono bedegule itu loh. Ya jangan. Ya, nanti ada larangan yang kepala mereka itu seperti punuk unta yang miring. Makanya kalau ngikat ya di luar rumah, pakai jilbab ya jangan di atas. Ikatannya tetap di belakang. Cuman kalau secara umum praktek mengikatnya itu nggak ada ketentuan, maka kembalinya kepada kebiasaan. Kepada kebiasaan. Kalau kebiasaannya ya wis taleni sini. Ada yang saya lihat itu bari untol-untol itu harus dijepit gini. Ya silakan saja. Ya, kembali kepada uraf. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dari hadis ini, wanita memotong rambutnya pendek. Kalau sampai pendek, menyerupai laki-laki nggak boleh. Atau menyerupai wanita kafir. Itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau nggak menyerupai wanita kafir, tidak menyerupai laki-laki, dia potong. Kan kadang kalau perempuan rambutnya itu misalkan panjang sampai ini, sampai pinggulnya. Wah, itu juga repot itu. Itu juga repot. Tapi kalau dipendekkan podo wong lanang. Malah yang ra ngerti itu kombur itu dikira wong lanang. Bakne wong wedok. Nah, itu menyerupai laki-laki, tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam, ini fikih dari hadis. Nah, yang tadi disinggung
apakah tidak melepas ikatan rambut itu khusus mandi junub atau masuk padanya haid? Tadi kita sampaikan kalau Syekh Abdullah Bassam itu mandi junub atau mandi haid. Makanya kata beliau, ada mewujubi naqdil mar'ati sya'ruha lil ghusli minal janabati awil ghusli minal haidi. Kata beliau, tidak wajib melepas pintalan rambut bagi wanita mandi junub atau mandi haid. Ini yang dikuatkan oleh penulis. Tapi ulama yang lain yang saya lebih condong padanya, itu kalau mandi haid dilepas. Kalau mandi haid dilepas. Ini yang dikuatkan oleh pendapat Imam Ahmad. Jadi kalau haid wajib untuk dilepas. Tapi kalau mandi junub itu cukup tidak dilepas. Sehingga nanti kesimpulannya, apa beda mandi haid dengan mandi junub? Yang membedakan cuma dua. Niatnya sama, prakteknya sama. Yang membedakan cuma dua. Satu, kalau mandi junub ikatan rambut boleh tidak dilepas. Kalau mandi haid ikatan rambut dilepas. Yang kedua, kalau selesai mandi haid itu ambil kapas atau apa, kemudian kasih minyak wangi, dioleskan tempat keluarnya darah haid. Dioleskan tempat keluarnya darah haid. Ya, wallahu ta'ala alam. Itu yang membedakan mandi haid dengan mandi junub. Wallahu ta'ala alam, ini pelajaran dari hadis. Hadis setelahnya, ini la uhillul masjida li haidin wala junub. Sesungguhnya aku itu tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan juga tidak wanita junub. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, yang sanad hadisnya disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, tapi kata Syekh, hadis ini adalah hadis yang hasan. Berarti termasuk hadis yang bisa diamalkan. Kata-kata aku tidak halalkan, berarti tidak halal itu haram. Tapi yang dimaksud, aku tidak kasih keringanan. Wanita haid dan junub itu tinggal di masjid. Tinggal di masjid. Wallahu ta'ala alam. Tapi nanti ulama yang lain mengatakan nggak terlarang. Dikompromikan dengan hadis zaman Nabi itu ada wanita tua yang tukang membersihkan masjid, tinggal di masjid. Padahal namanya wanita kadang juga haid. Kalau misalkan nggak boleh, tentu Nabi, jangan mbah. Ya, jangan turun yang masjid. Jangan tinggal di masjid. Tapi ternyata enggak. Makanya nanti yang paling dikuatkan apa yang haram bagi wanita haid? 4. Nggak boleh sholat, tidak mengganti. Nggak boleh puasa, nanti mengganti. Nggak boleh tawaf. Yang keempat, tidak boleh hubungan pada tempat keluarnya darah haid. Tidak boleh hubungan. Tapi kalau bersenang-senang dengan istri, ya selama timba tidak masuk sumur, boleh. Selama timba tidak masuk ke dalam sumur. Ini 4 ini yang dikuatkan tentang pengharaman. Di luar itu, baca Quran. Ya, kalau pengen aman dari khilaf, silahkan baca tapi dari hafalan. Kalau nggak dari hafalan, dari aplikasi HP. Itu aman dari khilaf. Karena kalau nyentuh mushaf, sebagian nggak boleh. Kalau ikut taklim, iya, itu sebagian ulama membolehkan. Karena hadis ini termasuk hadis yang sebagian melemahkan. Itu di sebagian membolehkan dengan catatan darahnya tidak tercecer. Karena darah itu darah yang najis. Kalau bahasa perempuan akhirnya pas deres-derese ya nggak usah aja. Tapi kalau nggak, kan ada masa haid itu nanti bros. Setelah itu berkurang. Setelah berkurang, keluar cairan kecoklatan. Setelah keluar cairan kecoklatan, ya keluar cairan keputihan. Setelah itu kering. Ya, kering itu berarti mandi, semua kewajiban mengenai dirinya. Wallahu ta'ala alam.
Hadis ini kalau sependapat dengan yang menguatkan, berarti haram wanita haid tinggal di masjid. Ya, dan ini pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama. Makanya kalau misalkan ada perempuan dalam kondisi haid, pengen ikut ngaji, ya jangan di masjid. Bisa nanti di serambi atau di masjid itu bangunan dalam yang utama itu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, haramnya ya wanita junub, orang yang junub tinggal di masjid. Tapi kalau hanya sekedar berlalu itu misalkan kita mau ke sana lewat situ. Atau seorang perempuan dalam kondisi junub dimintai tolong ambil no. HP ku mau ke ning masjid. Sekedar berlalu itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita, saudara yang saya hormati, masjid itu tempat yang dihormati, dimuliakan. Dihormati, dimuliakan. Makanya jaga kebersihannya, jaga kenyamanannya, jaga ketenangannya. Cuman kadang orang kalah dengan tempat musyrik. Oh, tempat musyrik itu wah, gucikan yang kayak ini ora oleh. Tadi malam itu ketemu teman dulu zaman masih nom, ya sudah sekian tahun lama itu sering nginep di rumah Tawang Mangu. Karena belum ngaji, dolan yang Candi Suko, neng kono bengok-bengok, wah Senen itu. Ya, kalau sudah ngaji nggak boleh tempat-tempat seperti itu kita kunjungi. Karena dulu rong mudeng. Tapi bengok-bengok, wah jangan mas, ini tempat sakral, tempat keramat katanya. Kadang khusus apalagi jenengan ziarah ke makam mana itu melakuni dodok. Jangan ayo melayu aja. Wah digebuki. Tempat yang di situ simbol kesirikan saja kadang demikian mengagungkannya. Makanya rumah Allah itu harusnya kita muliakan. Ning sayangnya ono sing mana itu sing Gus siapa itu sing ngaji wonan itu pas ziarah makam pelakune dlongsor itu. Wah, itu bahaya itu. Itu hulu kepada orang soleh ketika hidup ataupun sampai mati. Ya itu sudah tindakan melampaui batas. Wallahu ta'ala alam. Ini dulu yang bisa kita baca, nanti masih lanjut. Ya, seputar tentang hadis-hadis yang membahas tentang kebersihan. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan. Jadi iya, memang di sebagian tempat ketika mandikan jenazah itu dipangku. Saya nggak condong itu. Satu, tidak ada kesunahan tentang jenazah dipangku. Yang kedua, apa nanti kotorannya nggak kena yang mangku? Ya. Itu kadang kotorannya bisa kena yang mangku. Paya alasannya bekti kepada wong tua. Zaman uripe mbok getak-getaki. Barang wis mati aja, wah bekti, mbok pangku. Saya tidak condong karena nanti kotorannya bisa mengenai kepada dia, kan kotorannya bisa najis. Allah ta'ala alam. Saya lebih condong kalau mandi, kalau zaman dahulu pakai debok. Jadi biasanya ada kayak jumblengan itu nanti ndure kayak debok, jenazahnya di atas debok itu. Kalau sekarang sudah pakai meja atau apa itu, wah masya Allah kemudahan sekali. Kemudahan sekali. Apalagi sampai kotorannya aja terjaga kok. Kan bawahnya itu dikasih selangnya langsung ke pembuangan, aman. Ya, saya belum tahu tentang apakah itu ada sunnahnya atau enggak. Ya, wallahu ta'ala alam. Yang kedua, itu pun saya juga belum pernah mendapatkan penjelasan. Karena asalnya rambut itu sudah, kalau rontok ya dibuang. Dibuang.
Nah, kalau rontok kemudian dibersihkan, setelah itu nanti dikubur, ya apa ada ketentuannya? Kalau ada ketentuan silakan. Wallahu ta'ala alam, saya belum mendapatkan ketentuan dari pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Ya wis, kalau rontok dibuang, mau dibakar juga nggak apa-apa. Ya, wallahu ta'ala alam. Memang banyak di masyarakat kita yang kita perlu benahi keyakinan-keyakinan. Mulai dari masalah akidah atau masalah yang berkaitan dengan masalah fikih. Kalau masalah akidah, wong mati itu kalau rong 40 dino itu jadi roy sih mubeng ning omah gitu. Kadang kayak ning jowo kae sing mlaku-mlaku kae. Mbok kon mlebu mesake kademen ya. Ya, itu keyakinannya masih kuat. Ya, korban saya kemarin tuh ada ini, kalau beleh itu tidak satu tarikan, katanya 9 haram. Apa ada ketentuan harus satu tarikan? Ya, yang ada ketentuan itu mempercepat kematian binatang. Nah, silahkan misalnya naik bawah lagi, atau bawah naik lagi. Tapi kalau misalkan mbok selani sik, jadi seret, saya ngopi sik. Ya, ngopi ini entek kayak dilanjutke kayak mesake kayak. Nah, itu jenenge nyiksa. Makanya yang disunahkan itu yang mempercepat. Tapi kadang wah ekstrim itu. Ekstrim. Nanti kayak fikih, siapa yang gerak 3 kali berturut-turut itu sholatnya batal. Kemarin ada sebagian orang itu kalau sholat, saya sendiri nemu nih gitu. Jadi sholat itu lihat gitu loh. Jadi ya urip, maksudnya tidak ngantuk gitu loh. Tapi saya kok kayak iki wong koyo ngleyang-leyang gitu. Itu kalau menurut sebagian pendapat, ngeleyangi ping telu batal karena 3 kali berturut-turut. Cuman apa ada hadis tentang itu? Nggak ada hadis tentang itu. Makanya kalau kalangan mereka yang pendapatnya seperti itu, misalnya gatal kukurannya srit ping telu, salatmu batal. Makanya kalau gatal ngukuri kudu pisan dijiwet gitu. Wah, begitu semari wes. Nah, ini wallahu ta'ala alam. Jadi nanti banyak sekali perkara fikih ataupun perkara akidah yang kita harus perbaiki. Itu pentingnya ngaji. Yang penting ada disesuaikan dengan dalil. Ya kayak mandi yang pernah kita singgung. Itu tata cara mandi yang islami. Apa itu? Karena siram dari kaki dulu, nanti naik ke mata kaki, setelah itu naik ke betis, setelah itu naik ke lutut, setelah itu naik ke paha, setelah itu ke pusat, terus gitu. Setelah itu nanti suhu panas itu akan keluar dari atas. Tapi kalau kamu langsung gerujuk dari dhuwur, wah, suhunya jeblok. Akhirnya stroke, tiba ning kamar mandi, mati katanya. Ya. Yang saya nggak suka tata cara mandi Islam. Begitu dikasih pertanyaan, hadisnya riwayat siapa? Ternyata justru hadisnya seperti yang tadi kita baca. Seperti yang kita baca. Itu praktekkan sudah bagus. Pasti bagus. Wallahu ta'ala. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.